Halo Sobat Cinta Papua, welcome back to BP Channel. Saya Nilam, saya adalah co-host BP Channel untuk episode kita kali ini. Nah, kita akan mengajak Sobat Cinta Papua semuanya untuk berpetualang menjelajah Papua. The Adventure of West Papua Land. Nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, kita bakalan langsung aja jalan-jalan ke Asmat. Ada yang tahu nggak di mana Asmat itu? Kita langsung tanya aja nih ke Pak BP yang udah malang melintang sering banget keliling-keliling Papua. Pak BP, di mana sih Asmat itu? Oke, baik, saya jelaskan ya. Asmat adalah sebuah kabupaten di pesisir selatan Papua. Berbatasan dengan Kabupaten Mimika di sebelah barat dan Kabupaten Mapi di sebelah timur. Apa sih Pak yang menarik dari Asmat? Hampir semua orang kenal nama Asmat. Anak SD, SMP, SMA, apalagi mahasiswa dan para pelancong dari seluruh dunia mengenal Asmat sebagai lukisan indah tentang tradisi dan budaya Papua. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa Asmat adalah panggung budaya Indonesia di Papua. Itu yang sangat menarik. Nah, kalau kita tertarik pengen ke Asmat nih Pak, transportasinya gimana tuh? Oke, mari kita pergi ke sana. Saya jelaskan dulu rutenya ya. Jadi kita pergi misalnya dari Jogja di sini atau dari Jakarta. Nah, kita terbang menuju ke Denpasar, lalu Denpasar terbang lagi ke Timika. Nah, kita mendarat di Timika dengan pesawat berbadan besar, kemudian ganti pindah ke bandara kecil di mana kita bisa antri tiket penerbangan perintis, biasanya seminggu 2 kali atau 3 kali. Tapi juga biasanya sudah penuh. Atau kalau mau cepat ya charter pesawat dengan kapasitas 10 penumpang atau 12 penumpang. Pesawat Twin Otter dari Bandara Moses Kilangin Timika lalu akan membawa kita ke Bandara Ewer di Kabupaten Asmat, penerbangan kurang lebih 1 jam. Nah, dari Bandara Ewer kita berjalan kaki sebentar menuju ke dermaga. Dari dermaga nanti kita naik speedboat, asik ya, melewati sungai Asmat yang arusnya deras ya, melalui muara sebentar. Nanti tak lama kemudian mendarat di dermaga Agats. Nah, kita sampai di Agats, ibu kota Kabupaten Asmat. Wah, gimana? Seru banget kan Sobat Cinta Papua? Dalam sekali jalan aja kita bisa menikmati semua mode transportasi. Dari darat, udara, dan juga laut. Wah, kita jadi bisa sekalian menikmati keindahan alam Papua. Aku jadi pengen banget nih ikutan ke Asmat. Nah, kalau dari Agats sendiri, ibu kotanya Asmat, apa sih Pak yang menarik? Nah, inilah yang ingin saya ceritakan. Tadi saya bersama Pak Bupati dari Bandara Ewer naik speedboat. Lalu mendarat di dermaga Agats, ibu kota Kabupaten Asmat. Ini adalah kota yang sangat menarik karena satu-satunya ibu kota kabupaten yang tidak ada mobil. Kemana-mana kita pergi, lihat kita naik sepeda motor listrik. Jadi sepeda motor listrik menjadi moda transportasi utama di Agats. Bahkan Pak Bupati juga naik sepeda motor, digoncengkan, goncengan juga dengan kami. Nah, kita bisa lihat dari atas bagaimana situasi kota Agats itu, ya kita lihat, dan jalan-jalan yang terhubung satu dengan yang lain itu adalah jembatan panjang. Aslinya jembatan itu terbuat dari kayu. Di mana-mana itu jalan itu kayu, ya, dan ini tentu saja menjadi boros karena kayu-kayu di hutan di Kabupaten Asmat harus banyak dipakai, ya, pohon ditebang, kayunya dipakai untuk membangun jalan. Tetapi belum lama ini ada bantuan dari pemerintah pusat berupa jalan jembatan beton. Kita lihat ada reservoir penampungan air hujan yang sangat besar, ada beberapa itu jumlahnya, itu bantuan juga dari pemerintah pusat. Mengapa ada reservoir air hujan? Saya kira pertanyaan menarik. Asmat adalah kota di mana penduduknya sangat bergantung pada air hujan untuk
kebutuhan sehari-hari MCK maupun air minum. Mengapa? Karena di semua wilayah kota Agats ini, bahkan keluar dari kota Agats, begitu dibor untuk sumur air tanah, yang keluar air yang belum bisa dikonsumsi. Nah, tetapi Tuhan Maha Pengasih dan penyayang, Asmat atau Agats yang sangat membutuhkan air hujan itu hampir tidak pernah ada musim kemarau. Hujan datang sepanjang hari atau minimal dalam seminggu beberapa kali ya, sehingga kebutuhan air tetap tercukupi, dan kemudian ada reservoir yang dibangun oleh pemerintah pusat. Itu. Terus apa lagi Pak yang menarik di Agats? Baik, nanti kita lihat ya. Tadi saya sudah sebutkan sepeda motor listrik ya, salah satu daya tarik, dan ini adalah moda transportasi yang ramah lingkungan karena tidak menimbulkan polusi. Presiden Republik Indonesia ketika berkunjung ke Agats, beliau juga naik sepeda motor. Nah, itu kita lihat sepeda motornya masih ada, sepeda motor RI1. Nah, ini satu-satunya di dunia kita bisa lihat di Agats. Daya tarik lain dari kota Agats ini, ya, kita akan jalan-jalan. Mari saya ajak lihat pasar. Kita melihat bagaimana pasar tradisional di sini, masyarakat berjualan di pinggir jalan, sayur mayur, ikan, ya. Sebagian didatangkan dari Merauke, sebagian adalah hasil bumi langsung dari masyarakat di sini. Nah, dari pasar kita lihat juga ada alun-alun yang sangat unik, ya. Alun-alun ini semua terbuat dari kayu, ya, kayu panggung. Dan yang unik, perkantoran Pemda itu bergandengan dengan perumahan masyarakat. Ada di situ, ya. Dan tentu saja kita lihat di bawahnya itu adalah kolam-kolam, rawa-rawa yang juga menjadi sistem sanitasi di kota Agats. Dari situ kita akan lihat ke pelabuhan yang sangat fungsional secara ekonomi itu. Dari pelabuhan kita akan jalan melihat sumur bor bantuan pemerintah juga yang meskipun sudah dibor ratusan meter, tapi air yang keluar belum bisa dikonsumsi. Nah, itulah sekilas kita lihat kota Agats, baik dari udara maupun langsung, ya. Saya naik motor ya dengan diantar pegawai Pemda keliling-keliling kota Agats. Nah, pertanyaan berikutnya ini sepertinya jadi pertanyaan Sobat Cinta Papua semua nih Pak. Oke. Ada hotel nggak sih Pak di Agats? Nah, itu jangan dikira ya. Di kota kecil macam ini yang sangat menarik di pedalaman ya, pinggiran Papua, wilayah pantai, ada hotel yang sangat bagus. Kami tinggal di sana. Ya, ada milik Pemda. Tapi juga banyak penginapan-penginapan milik warga masyarakat di sepanjang jalan yang siap menerima tamu, menerima kunjungan wisatawan. Ya. Di Agats sangat banyak hotel karena setiap tahun ada festival budaya Asmat, di mana di dalam festival itu keluar semua ya tari-tarian tradisional atau budaya-budaya lokal yang sangat eksotik, ukir-ukiran Asmat yang sangat terkenal, semua keluar, dan kemudian ada atraksi-atraksi seni budaya yang sangat menarik. Pada acara festival budaya Asmat ini biasanya ada kapal besar masuk berisi ribuan turis gitu. Ini yang memerlukan perhatian pemerintah juga, bagaimana supaya pemerintah pusat bisa mendukung kehadiran wisatawan internasional maupun wisatawan domestik, ya, khususnya wisatawan internasional yang datang ke Asmat supaya dimudahkan proses imigrasinya. Karena hadirnya festival budaya Asmat dan hadirnya para turis ya dari luar negeri ini menjadi salah satu sumber ekonomi penting bagi Asmat. Nah, kalau dari pemerintah daerah sendiri ada rencana apa lagi sih Pak untuk membangun Asmat selain dari segi pariwisatanya? Ya, memang kedatangan kami ke Agats ini, saya bersama Dr. Gabriel Lele, diundang Pak Bupati ya. Tadi malam kami rapat dengan Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Wakil Bupati, Kepala Bapeda dan sebagainya. Kami diminta untuk membantu merancang desain pengembangan kota Agats. Nah, secara ringkas saya jelaskan saja, kota Agats akan dibangun
sebagai kota yang memenuhi fungsi pelayanan masyarakat ya, dengan baik, tetapi tetap dengan menjaga fungsi-fungsi yang lain sebagai yang tadi saya katakan di depan, panggung budaya Indonesia di Papua. Sehingga nanti Kota Agat akan dibangun dengan lebih memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat, menjadi simpul konektivitas antara Kota Agat dengan kota-kota lain di ibu kota lain, misalnya ibu kota Yahukimo, ibu kota Mapi, dan ibu kota Mimika. Jadi ada konektivitas di sana. Nah, pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Ini yang paling bikin penasaran semua sobat cinta Papua. Kulinernya Asmat tuh apa aja sih? Saya ganti bertanya, Nilam suka seafood gak? Suka banget. Nah, itu dia. Rugi kalau kita pergi ke Papua, pergi ke Asmat, tidak menikmati segarnya ikan laut, Wow. kepiting, udang, ya. Semua kita bisa nikmati, bisa ambil langsung dari sungai Dari juga. sungai, wow. Mancing di sana, kita minta masyarakat untuk bakar, masak, lalu kita makan. Ya, tentu saja makanan-makanan tradisional lain sangat banyak terbuat dari sagu, kita bisa beli di pasar juga. Nanti kita ajak lagi keliling-keliling, kita lihat bagaimana kehidupan masyarakatnya yang sangat baik, sangat ramah, ya. Lingkungan alamnya yang rawa-rawa yang memang ini memerlukan tantangan tersendiri untuk dibangun supaya memenuhi standar kesehatan, dan juga pasarnya bisa dibangun supaya menumbuhkan ekonomi lokal, pelabuhannya bisa berfungsi menghubungkan dengan wilayah-wilayah lain, Merauke khususnya, sehingga bisa menjadi urat nadi perekonomian. Nanti kita akan jalan-jalan lebih banyak lagi. Oke? Nah, gimana Sobat Cinta Papua? Seru banget kan petualangan kita hari ini? Yang jelas kita bakalan balik lagi untuk mengajak kalian semuanya berjalan-jalan ke wilayah Papua yang lain. Makanya jangan lupa subscribe ya. Supaya kalian gak ketinggalan petualangan kita selanjutnya.